Baik, pemirsa Vicom Channel masih bersama saya dan juga dua orang narasumber saya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Tentunya masih di program Bincang Kita. Kita lanjutkan lagi perbincangan yang sangat menarik ini ya Pak ya, terkait layanan. Baik, saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Kita sering nih Pak mendengar keluhan masyarakat. Betul. Sekarang kan lagi musimnya di media online. Betul. Itu masyarakat kadang-kadang kalau ada keluhan mereka langsung nulis di media sosial ataupun langsung diinfokan gitu ke media sosial. Itu kira-kira tanggapan Bapak seperti apa Pak? Kalau kami dari rumah sakit sendiri itu merupakan sesuatu hal yang positif ya. Hal yang positif di mana kita dengan komentar, dengan tanggapan tersebut kita akan berupaya untuk lebih baik lagi ke depannya. Berarti mungkin dari situ ada sisi-sisi kelemahan kami yang dalam memberikan pelayanan sehingga kami harus lebih baik lagi ke depannya ya. Itu suatu hal kritik dan saran yang sifatnya membangun, tapi itu pun ya kita lihat dengan kondisi real di lapangan, betul nggak apa yang disampaikan itu ya. Kadang permasalahan di lapangan itu sering terjadinya itu adalah miskomunikasi dan mispersepsi ya. Jadi komunikasinya yang tidak jalan sehingga salah pengertian ya. Nah, kita contoh yang paling sering terjadi itu adalah miskomunikasi pelayanan UGD. Ya, seperti kita ketahui, UGD itu adalah unit gawat darurat. Jadi pasien-pasien yang berobat ke UGD itu hanya memang dikhususkan untuk pasien yang gawat darurat, kriteria gawat darurat. Tapi tidak menutup kemungkinan selain pasien gawat darurat pun ada yang non gawat darurat. Ya. Nah, ketika terjadi pasien datang non gawat darurat, tetap kita layani. Ya, ada yang namanya pembagian atau triase. Ya, ada bed hijau, kuning, dan merah. Nah, ketika ini memang non gawat darurat, ya tetap kita layani, tetap kita obati. Nah, pada saat edukasi inilah yang sering terjadi, Miss. Bapak nanti atau Ibu setelah ini dengan sakit ini nanti silahkan ke puskesmas terdekat atau ke klinik, atau kalau memang mau ke rumah sakit ya ke rawat jalan poliklinik. Ya, nah disitulah sering terjadi miskomunikasi bahkan mispersepsi yang menganggap rumah sakit ini menolak. Nah, padahal tidak menolak, menyarankan nanti ini kondisinya ini tidak gawat dan tidak darurat. Ya, silahkan ke rawat jalan, baik itu ke poliklinik atau ke puskesmas atau ke klinik rawat jalan. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kenapa demikian? Ya karena kalau terjadi penumpukan pasien di UGD yang non gawat darurat, ketika ada pasien gawat darurat yang memang membutuhkan layanan secepatnya dan itu mengancam jiwa, tidak bisa terlayani karena ruangannya penuh. Itu yang ini yang sering terjadi kendala, sehingga itu butuh satu ya tadi semacam pemahaman lah, kita sama-sama memahami, sama-sama lakukan edukasi tadi ya, apa sih pasien gawat darurat itu yang sering mungkin komentarnya di seperti itu ya, tapi ya tetap itu suatu kritik dan saran yang membangun buat kami, dan kami pun akan tetap terus melakukan perbaikan dan evaluasi ke depannya. Luar biasa, berarti dengan adanya keluhan-keluhan masyarakat juga menjadi bahan evaluasi ya untuk rumah sakit. Baik, saya ke Pak Bobi. Bapak kan selaku anggota DPRD ini Pak, setiap turun nih ke masyarakat, ke konstituen selalu ada nih Pak ya, keluhan-keluhan dari konstituen ada nggak Pak untuk layanan di RSUD Raja Matawid ini seperti apa tanggapan Bapak? Beberapa waktu yang lalu memang banyak. Iya. Ya, tapi sejak saya masuk di Komisi 4, kita bangun komunikasi sehingga apa yang jadi keluhan masyarakat itu sudah mulai berkurang. Kalau saya dapat komplain dari masyarakat, kita langsung telepon Rumah Sakit Sinang dan dijawab, sehingga kita juga bisa meyakinkan kepada masyarakat, oh situasinya begini. Ya, seperti dulu beberapa waktu yang lalu masalah kerusakan AC. Ya, masyarakat sampai wah malu-maluin katanya, masa kita ada pasien yang rawat inap harus bawa kipas angin dari rumah. Nah, kan masyarakat tidak ngerti kan, ini tidak mau tahu, karena kan taunya ada begitu loh. Tapi keadaannya memang rusak kan, kita juga sebagai warga juga merasa tidak nyaman kan. Nah, inilah dijelaskan oleh rumah sakit dan kita coba jelaskan, dan kita coba berupaya secepat mungkin agar bisa
mendapatkan anggaran untuk perbaikan. Ini karena sangat Urgent. darurat sekali. Darurat sekali. Ya, jadi ini sudah berkurang dan hampir sudah tidak kedengaran lagi karena sudah ditangani. Ya, jadi kita juga tidak ingin adanya hal-hal begini yang muncul terus di masyarakat, sehingga ini juga bisa merusak citra dari rumah sakit kita kan. Nah, tentu sekarang ini tugas berat Pak Bambang ini adalah membangun citra. Ya, bangun kembali citra untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Nah, kita selalu di anggota dewan juga karena ini rumah sakit pemerintah daerah kita juga harus bantu mendorong. Ya, dan kalau misalnya ada hambatan, ada kekurangan apa-apa, kita langsung komunikasi dengan pihak rumah sakit supaya itu dibenahi. Baik. Satu hal lagi yang perlu dibenahi lagi, sebenarnya contoh saya belum sempat ngomong sama Pak Bambang, itu apopiknya juga. Ya, itu ruang tunggu, ruang pengambilan obat itu juga perlu dibenahi supaya masyarakat tidak merasa menunggu lama sampai 2 jam, 3 jam. Ya, ini sebagai catatan aja. Ya, ini bagian daripada tugas saya harus saya sampaikan kepada Pak Bambang. Baik, luar biasa nih Pak ya kalau misalnya RSUD bermitra baik dengan DPRD. Jadi ketika ada keluhan masyarakat, DPRD bisa langsung menyampaikan dan langsung ada evaluasi dan penanganannya lebih cepat. Sekali. Nah, ini kan kalau kita lihat Pak, keluhan masyarakat itu terkait fasilitas pelayanan. Tadi Pak Bobi sampaikan juga mulai ruang tunggu ya Pak ya, antrean obat terlalu lama dan bahkan panjang. Kenyamanan ini kira-kira Pak Bambang langkah konkret yang sudah dan yang sedang dilakukan untuk evaluasi ataupun perbaikan itu? Betul. Jadi terkait memang ruang tunggu segala macam ya. Jadi dari tahun ke tahun, nah sekarang ini ada peningkatan kunjungan yang cukup signifikan ya. Rawat jalan kalau dulu hanya sekitar 300 sampai 350. Nah, saat ini rata-rata sudah di angka 650 per hari. Naik lonjakannya 2 kali lipat. Ya, dibandingkan dengan sarana prasarana atau ruang tunggu tadi yang kapasitasnya memang hanya 300. Ya, ketika kita mau tambah kursi pun di mana ya, sudah nggak ada lagi, nggak muat lagi ya. Akhirnya kan banyak pasien-pasien itu yang berdiri ya, numpuk di situ, terjadi penumpukan ya, karena memang sudah tidak ada lagi ruangan yang untuk kita tempatkan kursi ya. Nah, jadi ya karena ya kepercayaan masyarakat semakin tinggi ya terhadap rumah sakit ini. Jadi angka kunjungan rawat jalan pun semakin tinggi. Nah, kemarin pas Pak Bobi kesini dengan teman-teman Komisi 4 itu padat sekali. 700 hampir 720 yang berkunjung, berdiri. Nah, itu memang di luar ekspektasi ya. Nah, upaya-upayanya ya mungkin nanti kami berusaha dengan pemerintah ya melalui Pak Gubernur bagaimana untuk menangani ini ya. Satu-satunya jalan ya mungkin harus dipisah antara rawat jalan dengan rawat inap gedungnya. Jadi insya Allah tahun ini akan dibangun gedung poliklinik ya yang sangat representatif, sekitar 6 lantai Pak ya, sekitar 6 lantai yang akan dibangun. Pembangunan sudah ini lagi dalam proses ya. Nah, 6 lantai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, dan ruangannya sangat representatif sehingga pasien datang ke rumah sakit, datang ke poliklinik itu mereka mendapatkan pelayanan yang baik, ruangan yang nyaman, sehingga masyarakat ketika berkunjung atau berobat pun ya paling tidak dengan ruangan yang nyaman, sedikit terobati sebelum ketemu dengan dokternya ya. Baik Bapak, tadi kita banyak membahas terkait fasilitas. Betul. Nah, sekarang kita membahas terkait SDM-nya yang ada di rumah sakit ini. Kira-kira Pak ada berapa dokter spesialis Pak yang kalau untuk dokter spesialis saat ini kurang lebih ada sekitar 50 ya. Ini yang udah standby di sini ya. Nah, di beberapa bulan kemudian akan juga ada dokter spesialis yang pulang ya, yang lagi sekolah akan pulang, dan kita pun saat ini dengan programnya pemerintah daerah ya menyekolahkan ya, memberikan beasiswa ya kepada dokter untuk melanjutkan dokter spesialis ataupun dokter subspesialis
Ya. Nah, dalam waktu dekat ini yang akan pulang, kalau dari data kami yang udah masuk, yaitu dokter jantung akan pulang. Jadi jantung saat ini kita ada 4, mungkin bulan depan bisa ada 5. Terus ada lagi dokter bedah onkologi. Bedah onkologi kita belum punya. Ya. Nah ini akan pulang nih. Kemarin selesai ujian, tinggal nunggu wisuda. Mudah-mudahan awal bulan depan sudah pulang. Ya. Terus dokter neurointervensi, dokter saraf ya untuk cuci otak lah ya itu ya. Itu juga bulan depan akan pulang. Jadi kita akan punya 2 dokter neurointervensi ya. Nah, terus di pertengahan tahun mungkin yang pulang itu dokter subspesialis atau hemato-onko untuk penyakit dalam ya. Penyakit dalam akan pulang juga. Nah, selain itu kita pun berangkatkan teman-teman yang dokter umum akan melanjutkan studi ke spesialis melalui bantuan beasiswa tadi ya. Untuk ortopedi ya, karena kita memang belum punya ortopedi. Terus untuk radio onkologi Pak, radio onkologi ini karena kita untuk menopang dibukanya layanan radioterapi yang di belakang ya. Ini gedungnya sudah ada, alatnya sudah ada, tinggal nanti menunggu 1 alat dari Kemenkes. Mudah-mudahan di tahun ini sampai alat itu bisa kita aktifkan ya, kita mulai aktifkan radio onkologi. Jadi ketika ada pasien setelah kemoterapi harus radioterapi, tidak perlu lagi ke Jakarta, sudah kita siapkan di sini ya, karena radioterapi itu waktunya lama, kurang lebih sekitar 34 kali radioterapi ya, 1,5 bulan yang itu notabene setiap hari ya. Bayangkan kalau harus ke Jakarta butuh berapa lagi biaya di sana, belum lagi secara psikis, emosional jauh dari keluarga. Nah, pemerintah daerah sudah menyiapkan tempatan itu akan. Nah, disitulah butuh kita 1 dokter namanya radio onkologi. Nah, ini mau kita kirim ya, terus tambahan satunya lagi penyakit dalam. Itu untuk dokter spesialis. Nah, untuk subspesialisnya kita pun akan kirim 3 yang akan mengembangkan lagi. Itu bedah digestif. Bedah digestif ya, saat ini kita belum ada di Tanjung Pinang pun. Jadi di sini nanti Pak ada bedah digestif. Terus obgyn atau dokter kandungan yang subspesialis onkologi untuk kanker-kanker kandungan. Jadi kita juga lagi proses nih, lagi teman-teman lagi ujian, mudah-mudahan lulus. Dan subspesialis lainnya penyakit dalam ya, penyakit dalamnya itu. Baik, berarti sudah semakin meningkat perbaikan layanan ya, Pak. Karena kami berharap rumah sakit ini kan rumah sakit rujukan, jadi kita mencoba mengembangkan di subspesialis, jadi di level subspesialis. Harapannya yang memang bisa ditangani di kabupaten kota ya dengan dokter spesialis, tangani ketika tidak bisa dikirim ke sini gitu harapannya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ke Pak Bobi. Pak, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan sedikit nih, kasih bocoran terkait dengan adanya gedung baru. Karena semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, bahkan pastinya akan meningkatkan kunjungan juga Pak ya, masyarakat untuk ke sini. Nah, tadi dijelaskan bahwa masyarakat banyak nih, karena udah percaya, tapi ternyata fasilitas yang ada belum mumpuni dan akan dibangun, infonya ada gedung baru yang akan dibangun. Bagaimana tanggapan Pak Bobi terkait hal tersebut? Itu kita menyambut baik sekali. Dalam pembahasan dengan DPRD kita juga sangat mendukung. Ya, karena juga kita lihat pada waktu kunjungan ke sini, memang pasien yang lagi mau berobat ke poli itu numpuk itu. Sampai ada yang berdiri, ya karena memang sarananya memang segitu kan. Nah, terus dengan adanya usulan daripada rumah sakit ini untuk membangun suatu poli, untuk menampung pasien-pasien, karena pasien-pasien tidak hanya dari Tanjung Pinang, bisa dari pulau, ya, bisa dari Kijang, dari mana-mana, mereka bisa rujukannya ke sini. Nah, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan akan makin banyak pasien. Nah, inilah antisipasinya dengan bangunan baru ini, saya yakin sudah bisa mengurai sedikit kemacetan yang ada di bawah itu. Ya, terus ya kalau sudah dipindahkan polinya ke sana, justru itu mungkin bisa ditingkatkan untuk pelayanan lain-lain seperti pengambilan obat segala macam. Ini yang kita harapkan supaya masyarakat yang berobat kesini itu merasa nyaman lah begitu. Baik. Jadi perbaikannya menyeluruh nih Pak ya. Selain fasilitas, sarana prasarana, SDM juga Pak ya.
Baik, kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, terkait dengan gedung baru nanti, kira-kira kapan target pembangunan dimulai dan kira-kira kapan selesainya, Pak? Kebetulan pembangunan ini melalui Dinas Pekerjaan Umumnya PU. Jadi awal pembangunan direncanakan itu sekitar pertengahan tahun ini, ya, karena ini produknya multi year dan memang pengen kita bangun yang benar-benar gedung yang bagus, representatif, ya. Diperkirakan ini akan berjalan sekitar 3 tahunan. Ya, mudah-mudahan sebelum 3 tahun sudah jalan. Ya, sambil kami pun sekarang lagi mencoba bagaimana kebutuhan untuk memenuhi alat-alat kesehatan di gedung poliklinik tersebut. Kami sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan bahwa kami akan membangun gedung poliklinik 6 lantai dengan rencana itu sekitar 61 unit ya poliklinik. Ya, 61 unit ya, kami harapkan dengan gedungnya dibangun dan fasilitas sarana prasarana alat-alat kesehatan pun akan didukung. Jadi kami sudah membuat perencanaan dan sudah membuat diskusi ya dengan teman-teman Kementerian Kesehatan terkait kebutuhan kami kemungkinan ke depannya setelah poliklinik ini jadi. Ya, harapannya poliklinik jadi, alat-alat pun sudah siap. Sehingga ketika selesai tinggal ditempatkan dan kita buka dan masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan. Baik, berarti akan dimulai di pertengahan tahun Pertengahan tahun insya Allah. Dan akan selesai insya Allah 3 tahun, 3 kalau tahun. bisa lebih cepat ya Pak Kalau Bobi bisa ya. lebih cepat. Bisa menampung seluruhnya karena ini rumah sakitnya itu provinsi. Jadi tidak hanya dari Tanjung Pinang, bahkan dari kabupaten kota lainnya Betul. bisa ke sini ya Pak ya, rujukannya akan ke sini. Baik, terima kasih. Ini karena closing statement kita nih Pak, sudah menginjak ke akhir-akhir program kita. Tidak terasa ya Pak ya, karena pembicaraannya sangat-sangat menarik. Ini saya ke Pak Bobi Pak, kira-kira harapan Bapak terhadap layanan poliklinik yang gedung baru nanti, ataupun dengan layanan kesehatan yang ada di RSUD Raja Ahmad Tabib, pesannya untuk masyarakat Pak. Kira-kira mungkin yang masih ragu untuk datang ke sini, itu pesan dari Bapak seperti apa? Ya, saya ingin berpesan kepada masyarakat sambil menghimbau juga kepada masyarakat, manakala kalau mereka mau berobat ke sini, berilah kepercayaan rumah sakit daerah kita, dan saya yakin dengan begitu banyak dokter spesialis yang ada di sini dan sarana yang ada, saya yakin Direktur Rumah Sakit ini Pak Bambang akan meningkatkan pelayanan dan SDM yang paling penting, karena kita harus merubah image masyarakat yang pandangannya kurang begitu bagus dengan kita karena masa-masa lalu kan ya. Oleh sebab itu dengan adanya pelayanan NCU ini tentunya juga akan memberikan suatu keyakinan kepada masyarakat bahwa kita mampu. Nah, dan untuk yang lain-lain juga sudah begitu banyak dokter spesialis di sini, saya yakin saya tidak merasa ada kesulitan untuk melayani masyarakat yang ada di sini. Dan saya himbau kepada warga masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya masyarakat Kepri, kalau ingin melakukan NCU, medical check out di Malaysia atau di Singapura, kenapa tidak kita coba di sini? Saya yakin di sini juga mampu memberikan pelayanan yang sama, karena kita sudah bicara dengan Pak Dirnya, dan Pak Dirnya juga menyanggupi untuk meningkatkan standar pelayanannya yang bagus. Ya, jangan seperti yang sudah-sudah. Oleh sebab itu saya merekomendasi betul kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada rumah sakit daerah kita di Tanjung Pinang ini. Ini rumah sakit provinsi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat luas untuk bisa memberikan kepercayaan kepada rumah sakit sini. Saya rasa itu pesan saya. Terima kasih atas perhatian seluruh warga masyarakat yang menonton ini, agar ya bisa mengambil hikmahnya bahwa berobatlah ke tempat yang sudah siap dan lengkap ini. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya saya ke Pak Bambang nih, Pak Dirnya. Kira-kira apa Pak pesan atau himbauan untuk masyarakat yang kira-kira masih ragu nih dengan layanan di RSUD Raja Ahmad Tabib? Baik. Kami dari atas nama rumah sakit kami mengimbau kepada masyarakat, masyarakat Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan berbagai kepulauan Riau. Rumah sakit ini insyaallah akan menjadi rumah sakit
rujukan, dan kami mohon doa dan dukungannya ya dalam perbaikan ke depan, sehingga masyarakat bisa kami layani dengan baik, dan masyarakat bisa sembuh sehat. Nah, upaya-upaya akan kami lakukan terus, perbaikan, dan kami yakin dengan doa dan dukungan dari masyarakat, rumah sakit ini akan mampu menjadi rumah sakit yang besar, rumah sakit yang memang rumah sakit andalannya Provinsi Kepulauan Riau dan kebanggaannya Provinsi Kepulauan Riau. Ya, harapan kami sih jangan banyak ke rumah sakit. Ya, harapan kami sehat semua. Masyarakat, ya. Tapi kalau sudah sakit, percayakanlah kepada kami. Ya, insya Allah kami akan melayani Bapak Ibu masyarakat dengan baik, ya, sehingga masyarakat Ibu bisa sembuh secara total. Baik, terima kasih nih Pak Bobi dan Pak Bambang. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Terima kasih atas edukasinya kepada masyarakat. Baik pemirsa Vkom Channel, tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang dengan tema yang sangat menarik pada malam hari ini. Tentunya di program Bincang Kita, kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi produktivitas, kesejahteraan, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk itu, layanan kesehatan perlu terus ditingkatkan dan dioptimalkan tanpa diskriminasi. Saya Lovita Putri beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Ya.